Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita meneruskan kembali pembahasan kitab Sifat Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita masih membahas tentang al-i'tidal, yaitu bangkit dari rukuk, berdiri untuk bangkit dari rukuk, sampai pada pembahasan tentang macam-macam bacaan yang dibaca oleh Nabi SAW ketika i'tidal. Ya, di sini beliau membawakan ada sekitar 10 bacaan yang diriwayatkan bahwa Nabi SAW membaca bacaan tersebut, atau Nabi membolehkan atau mentakrir bacaan tersebut, karena sebagian bacaan ini juga dibaca oleh sahabat Nabi SAW. Dan kita ulangi lagi dari yang pertama. Kata beliau, wa kana yarfa'u yadayhi 'inda hadzal i'tidal 'ala al-wujuhil mutaqaddimah fi takbiratil ihram. Dan Nabi SAW mengangkat kedua tangannya ketika i'tidal sebagaimana gerakan Nabi ketika takbiratul ihram yang sudah dibahas pada pembahasan sebelumnya. Jadi Nabi SAW ketika takbiratul ihram itu gerakan tangannya sama seperti gerakan ketika i'tidal, yaitu sejajar dengan telinga atau sejajar dengan pundak atau di antara keduanya. Dan beliau menghadapkan telapaknya menuju ke arah kiblat. Ya, telapaknya diarahkan ke kiblat. Tidak seperti sebagian orang sami Allahu liman hamidah. Ya, banyak sami Allahu liman hamidah. Itu batil, tidak ada riwayatnya dari Nabi SAW. Wa huwa qa'im kama marra anifan. Wa yaqulu wa huwa qa'im kama marra anifan. Kemudian Nabi SAW membaca bacaan berikut ketika i'tidal. Yang pertama yang dibaca Nabi SAW adalah Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Kemudian juga kata beliau, wa taratan yaqul Rabbana lakal hamdu bidunil waw. Terkadang baca Rabbana wa lakal hamdu, ada wawunya, tapi juga nggak ada wawunya, Rabbana lakal hamdu. Ya, ini ikhtilaf yang disebut oleh para ulama dengan ikhtilaf tanawwu'. Ya, ikhtilaf tanawwu' itu adalah macam-macam perbedaan yang kita boleh untuk terkadang make ini, terkadang make yang satu, terkadang make yang satunya. Ini namanya ikhtilaf tanawwu'. Ada lagi ikhtilaf tadad, yaitu ikhtilaf yang mau nggak mau kita harus memakai yang satu dan membatalkan yang satunya lagi. Ya, kita memakai berpegang dengan pendapat yang satu dan kita menganggap pendapat yang lain keliru.
Itu ikhtilaf tadad, nggak bisa digabungkan antara perbedaan yang satu dengan perbedaan yang lain. Ya, kalau ini adalah ikhtilaf tanawwu, ya ini semuanya benar. Ya, kita mau pakai yang mana, terkadang pakai ini, terkadang pakai bacaan ini, terkadang pakai bacaan ini, dan yang lainnya. Terkadang Rabbana walakal hamd, dan terkadang Rabbana lakal hamd. Wa taratan yudhifu ila hadainil lafdhaini qawlahu Allahumma. Ya, poin yang ketiga dan keempat, yaitu terkadang Nabi SAW menambahkan Allahumma di depan. Allahumma Rabbana walakal hamd, atau juga Allahumma Rabbana lakal hamd. Ya, berarti sudah 4. Kemudian kata beliau, wa kana ya'muru bidzalika fayaqul. Dan Nabi SAW memerintahkan hal itu. Beliau mengatakan, idza qamal imam sami'a Allahu liman hamidah. Apabila imam apabila imam mengatakan sami'a Allahu liman hamidah, faqulu, maka ucapkanlah Allahumma Rabbana walakal hamd. Ini sudah pernah kita sampaikan, ada khilaf di antara para ulama, apakah makmum ya ketika i'tidal imam mengucapkan sami'a Allahu liman hamidah, apakah makmum hanya cukup membaca Rabbana walakal hamd, atau makmum juga mengucapkan sami'a Allahu liman hamidah juga? Ini ada khilaf di antara para ulama. Namun wallahu a'lam, yang rajih seperti yang ada dalam hadis ini, yaitu makmum tidak mengucapkan sami'a Allahu liman hamidah. Begitu imam sami'a Allahu liman hamidah, makmum cukup Rabbana walakal hamd atau doa-doa yang lain. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghafara lahu ma taqaddama min dzambihi. Ya, apabila karena sesungguhnya barang siapa yang bacaan dia itu berbarengan dengan bacaan imam, maka dia diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Baik. Berbarengan dengan malaikat. Berbarengan dengan malaikat, afwan. Berbarengan dengan malaikat, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tapi itu yang keempat. Kemudian yang kelima, bacaan Nabi ketika i'tidal, yaitu kata beliau, wa kana taratan yazidu ala dzalik. Dan terkadang Nabi menambahkan dari yang sebelumnya. Rabbana walakal hamd ditambahkan dengan bacaan ini. Jadi ini bacaan tambahannya. Kalau bacaan intinya yang tadi, Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu atau Allahumma tadi. Nah, adapun ini tambahannya, yaitu Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini tambahan setelah mengucapkan yang tadi. Kemudian yang keenam, tambahannya seperti tambahannya dengan tambahan wa ma bainahuma. Sama seperti tadi, mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Ya, ada tambahan wa ma bainahuma. Itu yang keenam. Kemudian wa taratan yudhifu ila dzalika qaulahu. Dan terkadang Nabi menambahkan dari ucapan Rabbana walakal hamdu, Nabi menambahkan ahlat thana'i wal majdi la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya, jadi Rabbana lakal hamdu ahlat thana'i wal majdi la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Ya, terkadang ditambahkan kalimat ini. Tab itu yang ketujuh. Wa taratan takunu bi idhafah, dan terkadang digabungkan sama Nabi SAW
antara mil as-samawati wa mil al-ardi dengan yang tadi ahlat tsana'i wal majdi. Dua bacaan ini digabungkan. Jadi lebih panjang. Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya ahlat tsana'i wal majdi la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya, ditambahkan lebih panjang lagi. Ya, bahkan ada tambahan lagi yang lebih panjang di nomor 8 ini. Mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du ahlat tsana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna 'abdun Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Jadi ada tambahan ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna 'abdun lahu wa kulluna laka 'abdun. Ya wa kulluna laka 'abdun. Ada tambahan itu. Tapi itu tambahan yang ke-8. Yang ke-8 ya. Ya, yang ke-8. Kemudian yang ke-9 kata beliau, wa taratan yaqulu fi sholatil lail. Dan ketika sholat lail, sholat malam, terkadang Nabi SAW membaca li rabbiyal hamdu yukarriru dzalik, diulang-ulang terus sama Nabi. Li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamdu, diulang-ulang terus. Hatta kana qiyamuhu nahwan min ruku'ihi alladhi kana qariban min qiyamihil awal. Di mana i'tidalnya Nabi, berdirinya Nabi ketika i'tidal itu panjangnya sama, hampir sama dengan panjangnya rukuk Nabi SAW. Dan panjangnya rukuk Nabi hampir sama dengan panjangnya Nabi ketika sebelum rukuk, ketika berdiri sebelum rukuk. Wa kana qara'a fihi surat al-Baqarah. Padahal ketika Nabi berdiri, Nabi membaca surat Al-Baqarah. Jadi Nabi sholat setelah Al-Fatihah baca Al-Baqarah. Dawa ya? Dawa. Kemudian Nabi rukuk. Nah, rukuknya ini hampir sama dengan berdirinya tadi. Cuman lebih ini, nggak sama persis, tapi lebih ringkas. Kemudian setelah rukuk i'tidal, sami Allahu liman hamidah, li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamdu, diulang terus. Berdiri terus Nabi, hampir mirip dengan panjangnya rukuk tadi. Ya, hampir sama dengan panjang rukuk tersebut. Kemudian yang ke-10. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya, yang ke-10 bacaannya ini. Qalahu rajulun kana yusalli wara'ahu sallallahu alaihi wasallam ba'dama rafa'a sallallahu alaihi wasallam ra'sahu minar raq'ati. Kalimat ini pernah diucapkan oleh seorang sahabat yang mengucapkan doa ini ketika dia sholat bersama Nabi di belakang Nabi SAW. Jadi Nabi jadi imam, sahabat ini sholat di belakang Nabi. Kemudian ketika i'tidal, sahabat ini mengucapkan doa ini, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, dan seterusnya. Maka ketika itu Nabi SAW wa qala sami Allahu liman hamidah falamman sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ketika selesai salat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, manil mutakallim anifan, siapa tadi yang baca doa itu? Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran, siapa yang baca doa itu? Faqala rajul, maka orang tadi yang mengucapkannya mengatakan, ana ya Rasulullah, aku tadi yang mengucapkan ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun mengatakan, laqad ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwalan. Aku melihat ada 30 lebih malaikat yang berebut untuk mencatat siapa yang pertama kali mencatat ucapan orang tadi itu, ucapan orang tersebut itu. Nah, ini semua totalnya ada 10 bacaan dari
Nabi atau takrir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari 10 bacaan ini, antum ambil yang berapa? Hah? Yang mana tadi yang paling ringan? 1, 2 Rabbana walakal hamd. Ya, atau 3, 4 Allahumma Rabbana lakal hamd. Terus 10 tadi paling ringkas, li rabbiyal hamdu li rabbiyal hamdu li rabbiyal hamdu. Kita mau menambahkan pembahasan lain dari hadis yang terakhir tadi. Sebentar. Kita mau tambahkan pembahasan lain dari hadis yang terakhir dibaca tadi. Sebentar. Ada syubhat dari sebagian orang yang mengatakan boleh untuk kita mengadakan bid'ah hasanah, mengadakan perkara-perkara baru, ya perkara-perkara baru yang tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara dalil yang mereka kemukakan adalah fi'lus sahabah, perkataan atau perbuatan sebagian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana mereka melakukan perkara-perkara yang tergolong baru, sehingga Nabi membenarkan perkara baru tersebut. Maka kata mereka, bukan masalahnya Nabi membenarkannya, tapi masalahnya ternyata para sahabat itu berkreasi dalam ibadah. Di antara yang sering mereka kemukakan adalah salah satunya tadi, sahabat ketika i'tidal mengucapkan doa Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya, sehingga Nabi sampai kaget, siapa yang mengucapkannya tadi? Aku melihat ada 30 lebih malaikat berebut untuk mencatat ucapan itu. Ini menunjukkan para sahabat ngarang, kata mereka, ngarang doa tersebut. Nah, kemudian yang kedua juga syubhat mereka, bolehnya bid'ah hasanah, yaitu perbuatannya Bilal. Di mana Bilal punya kebiasaan apa? Ya, sholat setiap kali selesai wudhu. Ya, sholat sunnah setiap kali selesai wudhu. Ya, ini yang paling populernya. Nah, ketika kita membantahnya, salah satu bantahan para ulama adalah itu adalah perbuatan sahabat yang ditakrir, yang dipersetujui, yang disetujui oleh Nabi SAW. Maka boleh jadi sunnah, sehingga itu menjadi amalan karena dilegalkan oleh Nabi SAW. Karena ada sahabat-sahabat lain yang melakukan hal serupa, ternyata nggak direstui oleh Nabi. Seperti kisah Abu Israil, sahabat Nabi, seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Israil. Beliau pernah melakukan puasa dengan cara yang nyeleneh, yaitu dengan cara berdiri di terik matahari, tidak mau duduk dan tidak mau berbicara. Ya, maka sama Nabi ditegur. Nabi perintahkan para sahabat, muruh falyaqud wal yastadil wal yatakallam wal yutimmu saumahu. Perintahkan dia untuk berteduh, perintahkan dia untuk duduk, perintahkan dia untuk berbicara, namun puasanya silahkan dilanjutkan sama dia. Artinya tidak direstui oleh Nabi SAW. Demikian juga 3 sahabat yang mereka ketika diceritani tentang kebiasaan Nabi ketika di rumah, maka 3 sahabat ini merasa Nabi biasa-biasa saja. Maka salah seorang di antara mereka apa? Puasa tanpa berhenti tiap hari. Yang kedua, langsung rapi. Ya, tidak mau menikah. Yang ketiga, sholat malam terus tanpa tidur. Ya. Apakah direstui sama Nabi? Tidak disetujui sama Nabi SAW. Baik, itu bantahan para ulama terhadap mereka yang membolehkan bid'ah hasanah dengan dalil Bilal tadi, atau dengan dalil sahabat yang mengucapkan Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih tadi. Nah, dibantah balik sama mereka. Mereka bilang, oh enggak, masalahnya bukan Nabi menyetujui atau tidak menyetujui,
Masalahnya itu lihat perbuatannya sahabat ini. Kalau memang bid'ah hasanah itu nggak boleh, tentu mereka nggak akan berani apa? Nggak akan berani berkreasi. Ya tentu mereka nggak akan berani membuat hal yang baru kalau memang nggak boleh bid'ah hasanah itu. Paham maksudnya mereka ya? Maka dibantah oleh para ulama. Tahu dari mana kalau perbuatannya Bilal itu atas dasar ngarang-ngarang Bilal sendiri? Apa dalilnya kalau ternyata Bilal melakukan sunnah, sholat sunnah setelah wudhu, itu adalah perbuatan yang memang Bilal yang ngarang pertama kali? Ada penjelasannya di redaksi hadits itu? Nggak ada. Nabi SAW hanya bertanya kepada Bilal, amalan apa yang kau lakukan wahai Bilal, sehingga aku mendengar kedua sandalmu berada di surga. Nabi hanya bertanya demikian. Kalau seandainya Bilal menjawab, amalanku adalah aku rutin melaksanakan sholat malam misalnya. Kalau Bilal seandainya menjawab, aku rutin melaksanakan sholat malam, apakah berarti Bilal yang pertama kali sholat malam? Tidak. Kalau Bilal mengatakan amalan yang rutin aku kerjakan adalah puasa Senin Kemis, apa berarti Bilal yang ngarang puasa Senin Kemis? Tidak. Nah demikian juga dengan sholat sunnah setelah wudhu. Kok bisa dikatakan Bilal yang pertama kali mengerjakannya? Ternyata amalan tersebut ada diajarkan. Ya. Kata Nabi SAW, man tawaddo'a mithla wudu'i hadha, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, thumma shalla rak'atain lam yuhaddits fihi ma nafsahu, ya, kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat dan dia tidak berbicara setelah itu, maka kata Nabi SAW, ya, ghufira lahu, maka dia pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ada dalilnya, bukan Bilal yang pertama kali mengerjakannya. Nah, maka demikian juga dengan kasus ini. Sahabat yang ketika i'tidal mengucapkan Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, maka kita jawab, tahu dari mana kalau orang itu yang pertama kali ngarang doa tersebut? Bisa jadi dan bahkan harus kita yakini sebelumnya pasti sudah pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Cuman karena orang ini membacanya dengan ikhlas, membacanya dengan penuh pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, makanya para malaikat berebut untuk mencatat orang ini. Adapun teks bacaannya sendiri, itu kita harus meyakini sudah diajarkan sebelumnya oleh Nabi SAW. Bukan sahabat ini yang baru ngarang pertama kali. Seperti misalnya, kalau dikatakan, ya terus kenapa kok para malaikat itu berebut mencatat ucapan orang tersebut? Kan juga banyak sahabat-sahabat lain yang mengucapkan seperti itu. Maka kita jawab, beda kualitasnya mungkin. Ya kan, bacaannya boleh sama, namun kualitasnya berbeda. Seperti misalnya Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau syahid, maka arsy Allah bergoncang, bergetar karena kematian Sa'ad tersebut. Padahal Sa'ad matinya syahid fisabilillah. Apakah hanya Sa'ad yang mati di jalan Allah? Banyak nggak? Banyak yang mati di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa ketika kematian Sa'ad sampai-sampai arsy Allah bergoncang, bergetar? Maka berarti yang membedakan bukan cuma syahidnya, tapi apanya? Kualitas. Ya, kualitas syahidnya itu tadi. Ya, maka sekali lagi tidak ada dalil yang menguatkan adanya bid'ah hasanah. Nah, kita berpegang dengan sabda Nabi SAW, kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu sesat. Ya, kata Abdullah bin Umar, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah, semua bid'ah itu sesat meskipun manusia memandangnya baik. Ya, tidak ada bid'ah hasanah. Ini menjadi usul, menjadi prinsip kita jamaah. Jadikan ini sebagai landasan Anda. Semua bid'ah dalam agama itu pasti sesat. Ini landasan kita. Nanti kalau ada orang-orang yang membawakan syubhat, oh, Umar mengatakan sebaik-baik bid'ah adalah sholat tarawih ini. Kalau ada orang membawa syubhat seperti itu, maka jangan terkecoh. Tetap berpegang dengan apa? Tetap berpegang dengan pondasi kita. Apa pondasi kita tadi? Kullu bid'atin dhalalah. Itu pondasi kita. Cekelono terus, goceano terus. Ya, ada syubhat apapun tetap gocean di sini. Meskipun kita nggak bisa membantahnya,
Meskipun kita nggak bisa mengcounternya, nggak masalah. Yang penting jangan melepaskan pondasi ini. Goceano terus. Ya, jadi misalnya kalau ada orang mengatakan, kau tadi bilang kullu bid'atin dhalalah. Umar mengatakan sebaik-baik bid'ah adalah ini, sholat tarawih ini. Imam Syafi'i mengatakan al bid'atu bid'atan, bid'ah itu dua. Ada bid'ah mahmudah, ada bid'ah mazmumah. Ada bid'ah yang terpuji, ada bid'ah yang jelek. Ya, bahkan Al-Imam Al-Izz bin Abdissalam membagi bid'ah menjadi 5. Ada bid'ah wajibah, ada bid'ah mustahabbah, ada bid'ah mubahah, ada bid'ah makruhah, dan ada bid'ah muharramah. Seperti hukum fikih. Ketika didatangkan seperti ini, maka jawab, ya, saya nggak tahu penjelasan dari syubhat-syubhat yang kau sebutkan tadi. Saya nggak tahu bagaimana rincian penjelasannya. Yang saya ketahui, Nabi bersabda kullu bid'atin dhalalah. Selesai, nggak usah debat. Ya, nggak apa-apa. Ya kan? Biasanya kan mereka mulai mencelah. Ngunut tok gak ero kono iku. Ya, wah bodoh kok itu ngaji bertahun-tahun, masalah gini saja nggak bisa. Loh, kawan kalah debat kan? Nggak bisa jawab kan? Nggak berkutik kan? Ya nggak apa-apa dibilang kayak gitu. Yang penting kita jangan melepas apa? Jangan melepas usul, prinsip kita bahwa kullu bid'atin dhalalah. Ya, datangkan 1000 syubhat, tetap kullu bid'atin dhalalah. Ya, nah, nanti baru nek wis ngali wonge takok nang ustaz. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Karena jangan dipendam syubhat ini. Ya, kalau dipendam lama-lama bisa jadi apa? Syaitan masuk nanti. Ya, lama-kelamaan syaitan akan membenarkan syubhat tersebut. Ya, jangan dipendam lama-lama, tanya kepada orang yang ahlinya, tanya kepada orang yang paham. Ya, saya kemarin dapat omongan seperti ini, dapat syubhat seperti ini. Ya, gimana cara menggabungkannya? Nabi bilang kullu bid'atin dhalalah, tapi kok Umar bilangnya ada bid'ah hasanah. Ya, ada bid'ah yang baik. Imam Syafi'i bilang ada bid'ah yang terpuji. Ini gimana ini? Baru dijelaskan sama orang yang mengerti. Ya, kira-kira apa? Atau apa yang antum ketahui dari ucapan Umar tersebut? Berarti apa itu bid'ah dalam sisi bahasa? Bid'ah dalam sisi bahasa, bukan bid'ah dalam agama. Karena kalau bid'ah dalam agama, sholat tarawih itu sudah ada belum di zaman Nabi? Ada. Sholat tarawih secara berjamaah ada di zaman Nabi. Berarti bid'ah secara bahasa, karena baru Umar, Khalifah Umar yang mengadakan sholat tarawih berjamaah. Khalifah Abu Bakar nggak ngadakan. Ya, Nabi SAW cuma ngadakan 3 kali tok sholat tarawih berjamaah. Habis itu Nabi sholat sendiri. Ketika bulan Ramadan Nabi sholat sendiri. Karena takut apa? Takut diwajibkan. Nah, di zaman Umar ada nggak ketakutan itu? Ada kekhawatiran diwajibkan nggak ketika zaman Umar? Nggak ada, karena Islam sudah sempurna, maka diadakan kembali. Nah, di zaman Umar tersebut barulah dikatakan ini bid'ah secara bahasa, karena beliau yang pertama kali melakukan itu. Khalifah sebelumnya tidak melakukan demikian. Bisa dipahami sama? Nah, jadi ada syubhat tak ini? Gak ada ya? Jangan sampai anak pulang antum bawa syubhat. Baik. Kita lanjut ke sifat salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan berikutnya, italatu hadal qiyam wa wujubul itminani fihi. Disunahkan untuk memperlama ketika i'tidal, ketika sami Allah liman hamd, ketika i'tidal berdiri, dan wajibnya tumakninah ketika i'tidal. Ya, tentunya maksudnya disunahkan lama ini kalau kita memang sholat sendiri. Kalau jadi imam ojo, ya cukup sewajarnya saja. Ya, ketika jadi imam tidak terlalu pendek dan juga tidak terlalu lama. Tapi kalau mau sholat sendiri, sholat malam, suwe-suwe no gak apa-apa. Kata beliau, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaj'alu qiyamahu hadza qariban min ruku'ihi kama taqaddam. Beliau menjadikan i'tidal, berdiri ketika i'tidal itu lamanya mirip, bukan sama persis, tapi hampir sama dengan ketika beliau ruku, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Bal kana yaqumu ahyanan hatta yaqulal qail qad nasiya min tuli ma yaqum.
Bahkan terkadang Nabi SAW ketika i'tidal, saking lamanya Nabi berdiri, sampai-sampai para sahabat atau orang yang melihat sholatnya Nabi itu mengatakan, lali paling Nabi. Iya, lali, atau kalau bahasa kita mungkin keturun paling. Kalau kita yang melakukan itu sekarang, maka orang-orang akan mengatakan, oh, keturun paling. Ya. Sama seperti sujud. Sujud juga disunahkan untuk kita berdoa dalam sujud itu dan memperlama sujudnya itu. Maka orang sujudnya lama. Ketika sholat malam itu sujudnya lama. Nah, kita husnudon, jangan seudon. Kita husnudon. Wah, ini banyak ini yang diminta ini. Kaya uripe abot iki. Akeh sing dijaluk iki. Lah gak lama setelah itu ngorok ternyata. Ternyata tidur. Kemudian kata beliau, wa kana ya'muru bil itmi'nani fihi faqala lil musii salatahu. Dan Nabi memerintahkan untuk tumaknina ketika i'tidal, sebagaimana pernah Nabi perintahkan kepada orang yang jelek sholatnya. Ya, ini hadis disebut dengan hadis al-musi'u sholatahu, hadis orang yang sholatnya jelek. Jadi hadis itu ada penamaan-penamaannya. Terkadang para ulama menamakan suatu hadis dengan penamaan-penamaan. Seperti misalnya hadis Jibril. Kalau disebut hadis Jibril, berarti hadis yang apa itu? Hah? Ya, tentang rukun iman, rukun Islam, tentang al-ihsan, ya, seperti yang sudah pernah dipelajari, hadis Jibril. Nah, sama ketika disebut hadis al-musi sholatahu, hadis orang yang sholatnya jelek, yaitu hadis ketika ada seorang sahabat sholat, kemudian setelah sholat sahabat ini datang kepada Nabi dan Nabi mengatakan, irji' fasolli fa innaka lam tusolli, balik omane sholat. Ya, kembalilah, sholatlah karena sesungguhnya kau tadi belum sholat. Ya, sampai 3 kali Nabi SAW mengatakan demikian, barulah orang ini nyerah. Ya, orang ini mengatakan, fa'allimni, ajarkan aku sholat. Nah, baru sama Nabi diajarkan sholat secara detail. Ya, idza qumta ila sholati fakabbir, kalau kau mau sholat maka bertakbirlah. Nah, ketika i'tidal, Nabi memerintahkan untuk tumaknina, tsummarfa hatta tatma'inna qa'iman. Setelah ruku, kemudian kau berdirilah sampai tumakninah berdirimu. Nah, kadar tumakninah ini juga diperselisihkan oleh para ulama. Namun yang rajih, kadar tumakninah adalah yaitu posisi tulang-tulang, ya, apa namanya? Ya, persendian-persendian itu kembali kepada posisi semulanya. Ya, kembali kepada posisi semulanya. Ya, kalau dikatakan dipersyaratkan tegak, ya tegak. Cuman ya kembali kepada postur tubuh orangnya. Ya, kalau orangnya tegaknya itu sang tegak-tegak, ya tetap bungkuk, ya wis itu tumakninanya kayak gitu. Yang penting dia kembali ke posisi di mana sebelum rukuk posisinya gitu. Paham ya? Sebelum rukuk posisi kita kan tegak berdiri. Nah, kemudian rukuk. Nah, setelah rukuk berdiri, nah posisi berdiri ini kembali kepada posisi berdirinya kita sebelum rukuk. Ya, jangan kemudian Sami Allahu liman hamidah, belum sempurna berdirinya sudah langsung sujud. Allahu Akbar. Ya, dan terkadang orang menyelipkan bacaan-bacaan dalam sholat itu di sela-sela perpindahan gerakan. Ya, misalnya Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Sambil apa? Sambil jalan, sambil sujud. Jadi belum sempurna sudah langsung baca Rabbana walakal hamdunya itu sambil OTW ke sujud. Nah, ini nggak boleh, khata'. Ini keliru. Itu baca ketika Anda posisi sempurna, Rabbana walakal hamd. Itu paling minimal tadi. Baru kemudian Allahu Akbar. Dan kita lanjutkan kata beliau, kata Nabi SAW, thumma rfa' ra'saka hatta ta'tadila qa'iman. Ya, kemudian berdirilah, angkat kepalamu sampai kau tegak berdiri. Ya, sampai posisimu tegak berdiri.
Fayakhudhu kullu 'adhamin ma'khadahu. Maka ketika kau berdiri, jadilah tulang-tulang yang ada di persendian itu menempati kembali ke posisinya masing-masing. Ya, tulang-tulang ini kembali kepada posisi masing-masing. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, wa idza rafa'ta fa'aqim salbaka. Kata Nabi, apabila engkau berdiri dari rukuk, maka tegakkan sulbimu, yaitu punggungmu, tegakkan tulang punggungmu. Warfa' ra'saka, dan angkat kepalamu, hatta tarji'al idhamu ila mafasiliha. Angkat kepalamu sampai tulang-tulang itu kembali kepada persendian-persendiannya, kembali kepada tempat-tempatnya masing-masing. Wa dzakara lahu, kemudian Nabi mengatakan, innahu la tatimmu salatun li ahadin minan nasi idza lam yaf'al dzalik. Sesungguhnya tidak sempurna salat salah seorang dari manusia yang tidak melakukan demikian. Nah, berarti ini masuk di antara rukun dalam salat, tumakninah. Ya, masuk dalam rukun dalam salat. Wa kana yaqul, kemudian Nabi juga bersabda, la yanzurullahu azza wa jalla ila salati 'abdin la yuqimu salbahu baina ruku'ihi wa sujudi, baina ruku'iha wa sujudiha. Allah tidak akan melihat kepada salat seorang hamba yang dia tidak menegakkan tulang punggungnya ketika rukuk dan ketika sujud. Artinya tidak menyempurnakan posisi rukuknya dan posisi sujudnya. Selesai pembahasan tentang i'tidal. Ada permasalahan sebagian orang, sebagian ulama mengatakan, ketika kita i'tidal, itu benar-benar niat kita itu adalah bangkit dari rukuk, bukan i'tidal karena niat-niat yang lain. Contoh, ini dibahas oleh para ulama. Seperti misalnya orang itu berdiri bukan dalam rangka i'tidal, tapi dalam rangka terkejut, kaget. Ya, contoh misalnya ketika dia rukuk, moro-moro jingkat, mungkin ada ular atau ada apa? Ada kecoa, ya kan? Atau ada apa yang ditakuti itu, dia jingkat. Nah, mesisan sami Allahu liman. Enggak boleh. Karena dia niatnya bukan dalam rangka i'tidal. Ya. Nah, dia kembali lagi ke tempat rukuknya, baru kemudian dia i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Kalau yang OTW tadi kadang-kadang kita ngubur imam apa ikut bermakmum dan nututi, jadi baca sambil OTW. Pernah sering terjadi begitu. Kalau imamnya agak cepat sedikit, jadi kadang-kadang imam nggak baca anu apa Rabbana walakal hamdu hamdan katsir. Jadi sami Allahu liman hamidah, dia langsung gerak. Iya, kita kan ambil bacaan yang paling minimal. Enggak, imam biasanya gitu tuh nggak baca cepat. Jadi kitanya nggak nututi. Baca Rabbana walakal hamdu tuh kadang-kadang sambil OTW gitu tuh. Karena ya, ngikut imamnya barnya gitu kan. Ya enggak sih, maksudnya diambil kadar yang paling kecilnya saja. Diputus kemudian Rabbana walakal hamd, ya, kemudian langsung kita ruku, langsung kita sujud. Ya iya, kecuali kalau kita bacanya itu yang panjang-panjang tadi. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Rabbana walakal hamdunya enggak nutut. Tetap enggak nutut. Ya Allah a'lam, fattaqullaha mastata'tum. Tetap ngikut enggak? Ngikut gerakan anu atau delay. Apa? Kenapa? Sebisanya membaca. Atau delay posisi ketika imam sudah sujud, kita delay dulu. Kayak kita berdiri dulu menyempurnakan bacaan Rabbana walakal hamd, kemudian baru langsung kita sujud. Jadi enggak anu, katanya tetap ikut imam. Lah ya kan posisinya kita mengambil kadar yang paling minimal. Imam sudah akbar gitu. Ya insya Allah selisihnya hitungan detik ya, nggak sampai hitungan menit ya. Insya Allah nututi. Kecuali kalau memang imamnya itu sholat sudah terlalu cepat luar biasa, sampai nggak ada kesempatan bagi kita untuk baca apapun. Iya, saking cepatnya itu. Ketika kita mau sujud, kepala ini kening belum nyampe ke sana, imam sudah duduk. Ini Allah a'lam, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya kita keluar dari jamaah tersebut, kemudian kita sholat sendiri. Ini fatwa dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, karena memang nggak ada tumakninanya sholat seperti itu.
Cuman kalau cepatnya itu masih bisa ditolerir, yaitu kadar minimal dalam bacaan sholat kita masih bisa membacanya, maka tetap ikut dalam jamaah tersebut. Kita mengambil kadar minimal, seperti kalau ruku cukup kita membaca subhana rabbiyal azim 1 kali, itu kadar minimal. Kemudian rabbana walakal hamdu, itu kadar minimal. Kemudian sujud subhana rabbiyal a'la, itu kadar minimal, ya, dan seterusnya. Tapi kalau sudah cepatnya sangat, ya, kelewat batas, ya, kayak yang terawih di mana itu 7 menit, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maksudnya gini, Ustaz, kalau nulis seperti begitu nggak nuruti, tetap membaca apa nggak OTW? Nah ya, kita baca dulu Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd, baru kemudian kita sujud Allahu Akbar. Bukan, ngikuti imamnya. Imamnya sudah sujud duluan kan? Ya, kita ngikuti imam atau sambil baca OTW, telat lah. enggak, tetap kita baca baca. Rabbana walakal hamd di posisi ketika berdiri, ya, tidak. Jadi Enggak bersamaan. Iya, nggak ikut barnya Ya, makanya tadi selisihnya itu juga selisih-selisih yang bisa ditolerir. Ya, sama seperti misalnya ketika seorang mungkin dia sudah ada kan orang sujud terakhir, imam sudah duduk, dia nggak bangkit, itu kan. Nah, itu sengaja memang. Nah, itu disengaja memang. Nah, ada orang-orang yang memang seperti orang yang tulangnya bermasalah, sehingga ketika bangkit dari ruku agak lama. Ya ada. Ya, ada. Mencurang gitu. Ya, agak lama. Bahkan dari berdiri ke sujud pun dia pelan. Nah, ini disempurnakan. Nah, imamnya belum tutup sudah bangkit. Nah, ini disempurnakan dulu. Meskipun imamnya sudah ruku, dia tetap mengambil posisi tumaknina. Karena gini, Ustaz, kalau imamnya tuh badannya kecil, lincah, geraknya enak. Tapi begitu orangnya gemuk, ini kan berat, lambat. Ya, makanya disyariatkan imam harus pandai-pandai melihat kondisi makmum itu tadi. Sehingga ketika imamnya cepat-cepat seperti tadi, maka makmum punya udzur untuk meninggalkan sholat berjamaah tersebut. Lalu bayangkan saking cepatnya imam, ketika makmum yang boyok nih, kalau sakit pinggang ini, Sami Allahu liman hamidah, dia pelan-pelan berdirinya. Imam sudah sujud, Allahu Akbar. Dia selesai itu makninanya ini. Imam sudah duduk di antara dua sujud, Allahu Akbar, ketinggalan 2 gerakan ya. Nah, ini orang seperti ini punya udzur untuk dia keluar dari jamaah sudah, karena imamnya tidak memperhatikan kondisi jamaah. Dalil di antara bolehnya keluar dari imam yaitu ketika Mu'ad bin Jabal sholat dengan sholat yang panjang, sampai-sampai ada salah satu makmumnya yang keluar dari jamaah. Kemudian setelah diadukan kepada Nabi SAW dan Mu'ad dimarahi sama Nabi, afattanun anta ya Mu'ad, maka Nabi tidak menegur orang tadi karena keluar dari jamaah. Ya, diperbolehkan keluar dari jamaah dalam kondisi-kondisi tertentu. Tadi belum kita tambahkan, belum kita sampaikan, bacaan Sami Allahu liman hamidah itu kalau bagi makmum ya, yang bermakmum, maka nggak wajib. Ini pendapat yang rajih tadi kita sampaikan. Jadi kalau imam Sami Allahu liman hamidah, maka makmum langsung Rabbana walakal hamd. Tapi kalau sholat sendiri tetap apa? Tetap wajib Sami Allahu liman hamidah. Ya, ini yang tadi belum, yang kelupaan kita tambahkan. Ya, Rabbana walakal hamdu. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Baik. Kemudian di sini ada pembahasan yang belum kita bahas. Sebentar. Ya, yaitu posisi tangan ketika i'tidal, apakah dilepaskan atau kembali ke bersedekap. Ya, wallahu a'lam, ada khilaf di antara para ulama.
Ya, khilaf ini berangkat dari hadis Wa'il ibn Hujur annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi hina dakhala fi sholati kabbar. Bahwasanya Wa'il bin Hujur pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengangkat kedua tangannya ketika beliau takbiratul ihram. Thumma wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Kemudian Nabi meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Falamma arada an yarka' akhraja yadayhi min ath-thawb thumma rafa'ahuma thumma kabbara faraka'a. Kemudian ketika Nabi ingin ruku, maka Nabi SAW mengeluarkan posisi tangannya, artinya melepaskan posisi tangannya, kemudian Nabi rafa'ahuma, mengangkat keduanya. Thumma kabbar, kemudian Nabi bertakbir Allahu Akbar, kemudian ruku. Falamma qala, ketika Nabi mengatakan sami'allahu liman hamidah, ketika i'tidal Nabi mengatakan sami'allahu liman hamidah, rafa'a yadayhi, Nabi mengangkat tangannya. Falamma sajada baina kaffaihi, langsung ketika itu ketika mau sujud, ya Nabi sujud dengan meletakkan kedua telapaknya. Di situ tidak dijelaskan ya apakah ketika Nabi mengangkat tangan Nabi melepaskan tangannya atau Nabi SAW kembali bersedekap. Ya. Nah, ada perbuatan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang menegaskan bahwasanya setelah sami'allahu liman hamidah maka tangannya dilepas. Ya, tangannya dibiarkan, tidak bersedekap. Di mana Abdullah bin Mas'ud diriwayatkan kana yarfa'u yadayhi fil witri thumma yursiluhuma ba'du. Abdullah bin Mas'ud ketika sholat witir, beliau ketika i'tidal mengangkat tangannya. Sami'allahu liman hamidah, thumma yursiluhuma, kemudian beliau melepaskannya. Ya, melepaskannya artinya menjulurkannya, membiarkannya. Ya, tidak bersedekap. Tapi sekali lagi wallahu a'lam, ini perkara perkara khilafiyah di antara para ulama, tidak mengharuskan yang satunya keluar dari ahlus sunnah dikatakan ahlul bid'ah, tidak. Baik, sekarang yang bersedekap. Ya, datang riwayat dari Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kana nasu yu'maruna an yada'a ar-rajulu al-yadal yumna ala dhira'ihi al-yusra fis shalah. Ini lafalnya umum, bahwasanya dahulu kata beliau orang-orang diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya ketika sholat. Ya, jadi ketika berdiri dalam sholat itu diperintahkan oleh Nabi meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, berarti di sini mencakup ketika i'tidal juga. Menurut ulama yang berpendapat ketika i'tidal tangan bersedekap lagi, karena Nabi memerintahkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, kemudian juga dari hadis yang tadi kita baca, Nabi SAW mengatakan fa idza rafa'ta ra'saka fa aqim sulbaka hatta tarji'al idhamu ila mafasiliha. Ketika kau berdiri bangkit dari ruku, maka kembalikan tulang-tulang ke posisi semula. Perhatikan kata-kata kembalikan tulang-tulang ke posisi semula. Berarti posisi semula sebelum ruku, tulang-tulang tangan seperti apa bentuknya? Sedekap. Ya, ini pendalilan para ulama yang mengatakan setelah sami'allahu liman hamidah maka dikembalikan posisi tulang-tulang ke posisi semula. Semula di sini maksudnya sebelum ruku. Ya, sebelum ruku posisi semulanya apa? Bersedekap. Ya, tapi wallahu a'lam, pendapat yang lebih saya pegang adalah yang irsal, yaitu melepaskan. Tapi ini masalah khilafiyah, tidak ada konsekuensi yang berat di situ. Tapi wallahu a'lam, saya kira ini yang kita sampaikan. Insyaallah pada pertemuan depan kita membahas tentang as-sujud. Masalah itu Ustaz, yang tadi khilaf tadi, ini kan sebetulnya tiap hari 5 kali lihat Nabi sholat kan. Sebetulnya kan gampang terlihat kan tangan Nabi kemana, terutama yang di depan. Nah, ya irsal. Irsal apa? Ya irsal dilepaskan. Aja, Pak. Kok masih maksudnya
ada yang kok khilaf gitu loh. Saya ijtihad dari sebagian sahabat karena memang perintah Nabi itu lebih kuat daripada perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para sahabat ketika memahami perintah Nabi tersebut, maka mereka berijtihad bahwasanya kembali ke posisi tulang-tulang semula, yaitu kembali seperti posisi sebelum ruku. Ya, kembali seperti posisi sebelum ruku. Ini khilaf yang ditolerir sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sebagian sahabat mereka memahami ucapan Nabi, sedangkan mereka tidak melihat perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misalnya Nabi mengatakan la tusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah salah seorang di antara kalian melaksanakan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Maka para sahabat khilaf. Ada yang benar-benar memahami hadis tersebut secara tekstualnya, di mana mereka tidak melakukan sholat asar meskipun sudah masuk sholat asar, bahkan meskipun sudah lewat waktu asar. Mereka tetap tidak mau sholat asar kecuali sampai di perkampungan Bani Quraidah. Nah, yang kedua memahaminya secara kontekstual, yaitu kita disuruh sama Nabi untuk isra musara'ah, untuk bersegera. Artinya jangan sampai kalian sampai sana itu waktu maghrib, ya kan? Jangan sampai kalian tiba di sana itu maghrib. Maksudnya sehingga kalian masih nututi sholat asar di Bani Quraidah. Berarti kan kita disuruh apa? Cepat. Ya, tapi kalau sudah masuk waktu asar, ya tetap kita sholat asar di jalan. Maka ketika sampai kepada Nabi SAW, Nabi tidak menyalahkan keduanya. Ya, ini perkara-perkara ijtihad dari sebagian sahabat. Contoh misalnya juga Abdullah bin Umar, ya beliau berpendapat bahwa mata itu termasuk bagian wudhu jamaah. Ya apa? Bisa? Mata masuk bagian wudhu. Jadi antum ketika wudhu jangan merem. Ayo melek. Ayo. Apalagi airnya bercampur belerang misalnya. Bahaya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud berijtihad. Bacaan tasyahud setelah wafatnya Nabi SAW, assalamu alayka ayyuhan nabi, ya diganti ketika Nabi SAW sudah meninggal, ya assalamu ala nabi, bukan assalamu alayka ayyuhan nabi, tapi diganti assalamu ala nabi. Ya, ini ijtihad dari sebagian sahabat. Mereka ketika berijtihad meskipun salah tetap mendapatkan satu pahala, namun ketika benar mereka mendapatkan dua pahala. Ya, tapi tetap kita mengambil pendapat yang rajih. Ingat ya, perbuatan individu-individu sahabat, pendapat individu-individu sahabat maksum tidak? Tidak maksum. Yang maksum itu adalah apanya? Ijma'nya para sahabat. Ya, ketika para sahabat ijma', pemahaman mereka memahami demikian, ya ijma' itu nggak perlu harus di absen satu-satu ya. Kata Abu Bakar apa ini? Kata Umar apa ini? Kata Utsman apa ini? Di absen satu-satu, enggak. Ketika ada pendapat, sahabat punya satu pendapat, kemudian tidak ada yang membantah pendapat ini, berarti yang lain sudah dianggap apa? Setuju. Ya. Tapi ketika ada pendapat sahabat, kemudian dibantah sama pendapat sahabat yang lain, ditentang sama pendapat sahabat yang lain, maka berarti ini tidak ijma'. Bukan tidak ijma', maksudnya di sini ada yang khilaf di situ. Namun kebenaran tidak keluar dari perselisihan para sahabat itu. Pasti yang benar salah seorang di antara mereka. Kita yang zaman sekarang jangan coba-coba untuk memunculkan pendapat baru, pasti salah. Jadi para sahabat punya 3 pendapat misalnya. Ada 3 pendapat dalam masalah tertentu. Para sahabat punya 3 pendapat. Kita nggak boleh memunculkan pendapat yang keempat. Pasti salah ini. Lu sik tarungono dhisik pendapat nuga, pasti salah. Lu ndak, ini sudah saya susun begitu ilmiah, pasti salah, wis dah. Ya, kebenaran pasti tidak keluar dari sahabat. Pasti salah satu dari 3 pendapat ini yang benar. Ya, sedangkan kita yang memunculkan pendapat kelima, memunculkan pendapat keenam, ini sudah dipastikan wis kata insya Allah pasti salah ini sudah. Nah, wallahu a'lam.
Itu maksudnya Ustaz, cuma dari Abdullah bin Mas'ud aja ya yang begini. Yang sahabat-sahabat lain nggak mengiyakan atau? Wallahu alam, kalau dilihat di pendapat dicek di pendapat-pendapat yang lain, wallahu alam. Cuman di kitab-kitab yang disebutkan perbuatannya Abdullah bin Mas'ud ini. Ya, wallahu alam kalau ada sahabat-sahabat yang lain. Nabi membaca sholat subuh aja, surat-suratnya aja itu kan yang sholat syirik kan sampai sahabat sampai tahu kan ya baca ini kadang-kadang. Padahal ini gerakan yang nampak kan dilihat oleh sahabat. Kok sampai cuma hanya Abdullah bin Mas'ud gitu loh maksudnya yang meriwayatkan. Ya wallahu alam ya. Kita husnudzon kepada para sahabat. Mungkin mereka menganggap bahwasanya perkara meletakkan tangan setelah i'tidal adalah perkara yang diberi keluasan sama Nabi SAW, sehingga mereka tidak sehingga berijtihad dengan pendapat mereka sendiri, karena Nabi memberikan kelonggaran, memberikan keluasan dalam masalah tersebut. Wallahu a'lam kalau ya, dilihat seperti itu. Ini juga tentang berdiri di jalur Ustaz. Tadi Ustaz menjelaskan atau menceritakan tentang sahabat Nabi yang membaca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakatuh hingga terdengar oleh Rasulullah. Apakah diperbolehkan untuk jahri itu Pak Ustaz? Bacaan untuk makmumnya. Kan tadi diriwayatkan Rasulullah sampai mendengar bacaannya sahabat itu Ustaz. Wallahu a'lam. Kalau Nabi yang mengatakan demikian, bisa jadi yang pertama Nabi diperdengarkan. Ya bisa jadi Nabi SAW diperdengarkan, karena memang Nabi terkadang diperdengarkan perkara-perkara yang manusia biasa tidak mendengarnya. Seperti Nabi diperdengarkan tentang adab kubur, ya kan? Manusia biasa bisa enggak? Nggak bisa. Ini kemungkinan pertama. Atau kemungkinan kedua, memang sahabat itu membaca bukan keras ya, tapi bukan keras seperti jahar, ya agak tengah-tengah antara sir gitu. Ya, Rabbana walakal hamdu hamdan katsir. Apa ini ngomongnya ini? Bisik-bisik ya. Iya. Jadi bisik-bisiknya saja sudah kedengeran. Ya, kemungkinan seperti itu. Wallahu a'lam. Cuman kalau jahar enggak ada sunnahnya. Sami Allahu liman hamida Rabbana walakal hamd, kecuali bagi Bilal ya, yang di belakang imam untuk memberitahukan yang belakangnya. Tapi kalau makmumnya nggak ada. Hamdan katsiran thayyiban, ganggu orang sholat. Ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum. Salam. Masalah tilap tabut sama Tanawu. Tidak itu kan kalau subuh kan biasanya baca urut kan sebagian. Itu masuk tilap tabut atau tanawu. Kan ada yang masalah kesohihan hadis tersebut. Kemudian masalah tarawih juga 2 rakaat sama 4 rakaat itu yang digabung ini. Itu di tempat mana itu kabupaten itu semuanya pakai 4. Jadi kalau kita mau bikin 2 rakaat harus bikin masjid sendiri terus. Kalau ikut imam semua masjid 4. Cuma 4 semua. Jadi 4 rakaat salam. Iya, semua masjid. Tarawihnya 4-4-3 kayak 4-4-3. Ya itu. Masalah subhat untuk kemarin, ada tanyakan juga. Dia kemarin ngirimin video kan, masalah subhat asma wa sifat itu. Oh, ini bukan pembahasan asma wa sifat, nanti ayo setelah kajian. Panjang enggak masuk. Nah, berkaitan dengan kunut sebenarnya ada pembahasan tersendiri ya. Cuman kalau ditanya apakah itu khilaf tanawwu atau khilaf tadad, maka jelas itu khilaf tadad. Ya, khilaf yang tidak dipertemukan. Maksudnya kita harus memilih pendapat yang satu dan kita menolak pendapat yang satunya. Meskipun sama-sama perkara yang kita berlapang dada ya, paham ya? Meskipun kita berlapang dada dalam masalah khilaf seperti ini, cuman bukan berarti kemudian khilaf ini menjadi khilaf tanawwu yang kita terkadang kunut, terkadang nggak kunut. Terkadang besoknya kunut, nanti besoknya lagi nggak kunut. Nggak, beda sama tadi. Terkadang kita baca Rabbana walakal hamd, nanti sholat depan lagi kita baca Rabbana lakal hamd, nanti besoknya lagi sholat kita baca
hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, ini tanawu. Kita boleh bervariasi. Nah, variasi maksudnya tanawu ini. Tapi kalau khilaf tadad, enggak. Kita mengambil satu pendapat dan kita meninggalkan secara total pendapat yang lain. Nah, meskipun kita meninggalkan pendapat tersebut, namun bukan berarti yang mengerjakannya kemudian dikatakan keluar dari ahlus sunnah. Paham ya? Ini khilaf yang tetap bisa ditolerir. Ya, ditolerir artinya tidak mengharuskan pelakunya ini menyimpang, dikatakan sesat. Beda kalau khilafnya dalam masalah-masalah yang pokok, prinsip. Ya, di mana Allah, atau tentang wajibnya sholat kalau dalam masalah fikih. Kita berpendapat sholat wajib, sholat fardu hukumnya wajib. Cuman fulan mengatakan, oh sholat gak wajib. Ya, man sya'a fal yusolli, wa man sya'a la yusolli. Kalau orang mau dia sholat, kalau nggak mau sholat ya nggak apa-apa, dia nggak mau sholat. Ya, ada kelapangan di situ. Wah, ini kita katakan sesat ini. Ini pendapat yang menyimpang, bahkan kufur, mengingkari kewajiban salah satu rukun Islam, kufur. Ya, maka tentang kunut ini pendapat yang ikhtilaf yang tadad, tidak bisa digabungkan. Kemudian berkaitan dengan sholat taraweh tadi, 4 rakaat, ya toh ini juga sholat sunnah. Kalaupun kita sholat dengan jamaah yang sudah ada, nggak apa-apa. Kalaupun kita mungkin nggak srek sholat di situ karena mungkin bacaannya terlalu panjang atau mungkin terlalu ringkas, ya kita bisa sholat sendiri. Ya toh ini juga perkara sholat sunnah, ya berbeda dengan sholat wajib. Cuman memang orangnya saja, orang-orang sana saja yang apa istilahnya ya, yang nggak dewasa menyikapi perbedaan, baper, nggak dewasa menyikapi perbedaan. Ya, wallahu a'lam. Sama kayak dulu pernah kita sholat taraweh di satu masjid, dipermasalahkan sampai diboikot, saya nggak boleh yang ngisi di sana lagi, jadi imam taraweh di sana lagi. Yaitu ketika sholat witir, saya bagi menjadi 2 salam. Ya, sholat witir 3 rakaat, yaitu 2 rakaat salam, kemudian tambah 1 rakaat salam. Karena katanya di sini sudah dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman sekali salamnya. Nah, ini kita dianggap menyimpang. Sampai akhirnya diboikot beneran. Kita punya jadwal besok-besok setelah itu ada biasanya satu masjid itu kita 2 kali atau 3 kali ngisi di sana. Ya sudah cuma 1 kali itu tok. Ya, ini karena memang ketidakdewasaan dalam menyikapi apa? Ikhtilaf. Ada ikhtilaf yang kita tolerir. Kalaupun salah, tetap itu tidak menjadikan orangnya kemudian divonis sebagai menyimpang. Nah, tapi ada khilaf yang memang kita nggak boleh tolerir di situ. Gimana membedakannya? Ya ini banyak-banyak belajar supaya tahu mana yang kapan kita ngegas, ya kapan kita ngerem. Nah, kayak COVID kemarin itu, ya kan, kayak COVID masalah soft renggang atau soft rapat. Banyak yang ngegas di situ, luar biasa gasnya, ngebul bahkan. Ya, sampai saling memboikot satu dengan yang lainnya, saling menyesatkan satu dengan yang lainnya. Toh ini perkara ijtihad. Ya, masalah-masalah ijtihad tidak boleh dijadikan sebagai perpecahan, terutama di kalangan ahlus sunnah. Tapi jamaah, saya kira ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.